Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo itu tidak punya prestasi dibandingkan dengan Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena begini ya, sedangkan Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta itu punya segudang prestasi yang bisa ditawarkan kepada rakyat di situ begitu kan ya, yang bisa ditawarkan kepada rakyat, yang bisa dijadikan sebagai andalan begitu kan. Biar tim-tim mereka kalau ditanya apa prestasi Anies Baswedan, langsung mereka menjawab begitu kan. Mulai dari Formula E, ya, terus kemudian CIS, ya, dan beberapa lainnya di situ dapat penghargaan yang sangat luar biasa begitu kan. Dibandingkan dengan seorang Prabowo yang tidak punya prestasi, ya, yang ditawarkan kepada rakyat. Apa prestasi Prabowo? Maka dari sinilah saya menganalisis polanya sama sih sebenarnya dengan 2015, 2019, 2024, ya, yaitu adalah Prabowo tidak punya prestasi. Apa yang ditawarkan kepada rakyat itu tidak bisa. Apa coba bayangkan begitu kan? Sehingga yang terjadi itu mengapa Prabowo dipastikan akan gagal karena masyarakat Indonesia hari ini sudah cerdas ya memilih rasionalitas ya cara berpikir mereka untuk memilih seorang ya calon pemimpin. Bagaimana dulu 2019 ya, 2014, 2019 ya ketika berlawanan dengan seorang Jokowi. Jokowi sudah punya prestasi mulai dari wali kota Solo, dia pengalaman apa yang ditawarkan kepada rakyat. Di DKI Jakarta sebagai gubernur, dia pernah menawarkan apa yang seharusnya program-program itu ditawarkan kepada rakyat. Terus kemudian mencalonkan diri sebagai sebagai presiden, lalu kemudian berlawanan dengan Prabowo 2014 yang ditawarkan seorang Jokowi, dia adalah sebuah prestasi yang kemudian bisa ditawarkan kepada rakyat. Nah, itulah letak logikanya sama dengan di 2024 yang ditawarkan Prabowo untuk ya prestasi kepada rakyat apa? Karena masyarakat hari ini melihat bahwa sebuah kontestasi Pilpres itu dilihat dari sebuah prestasi begitu kan. Maka inilah jawaban-jawaban yang seharusnya begitu kan. Rasionalitas dari para masyarakat Indonesia menyatakan, ya kalau tidak punya prestasi apa coba bayangkan. Itu satu begitu kan. Jadi yang kedua adalah untuk menutupi bahwa Prabowo tidak punya prestasi, bagaimana joget-joget itu dimainkan ya. Joget gemoynya ya, joget yang lain begitu versi ini, versi itu dan sebagainya. Dan pada hakikatnya rasionalitas di situ kan ya bisa disembunyikan prestasi Prabowo di situ begitu. Kalau Pak Prabowo mengatakan kalau saya menjadi presiden diamanahi akan memberantas korupsi, akan memberantas kemiskinan, akan memberantas hukum yang ada di Indonesia yang selama ini diperlakukan yang tidak baik misalnya begitu kan. Menurut saya pribadi, ya itu adalah omong kosong begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya Prabowo itu masih belum terbukti kepada masyarakat apa yang ditawarkan. Itu kan semua hanya janji doang begitu kan. Seperti makan gratis dan sebagainya begitu kan. Boleh sebenarnya ya visi dan misi dilontarkan kepada rakyat Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia hari ini melihat substansinya, melihat bukti nyatanya di situ begitu, sehingga saya kira kelemahan Prabowo di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya Prabowo kalau punya prestasi yang berdampak kepada rakyat Indonesia, jangankan di 2024, 2019, 2014 saja mereka sudah terpilih begitu kan. Karena Pak Prabowo tidak punya prestasi yang ditawarkan kepada rakyat di situ, maka kemudian ya banyak muncul spekulasi di situ dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sekarang lihat coba apa prestasi Prabowo begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan ya menawarkan prestasi yang sudah ada kepada rakyat Indonesia. Inilah saya contohnya. Anies bercerita begitu kan. Saya di DKI Jakarta dulu ya bagaimana membangun Jaklingko ya, membangun prestasi yang kemudian hari ini bisa dikenang oleh masyarakat DKI Jakarta begitu kan ya. Bagaimana yang kemudian ya mulai dari kesetaraan,
mulai dari saudara-saudara kita yang non muslim begitu kan ya, bagaimana gereja-gereja itu ya yang tidak dapat IMB dan sebagainya. Dan semuanya terbukti begitu kan. Anies punya prestasi yang sangat luar biasa. Maka kemudian di situ begitu kan, rasionalitas cara berpikir itu dan memilih Anies Baswedan di situ sebagai bentuk bahwa nyata di situ begitu kan, dibandingkan dengan ya Prabowo begitu kan. Mengapa ya banyak heran yang kemudian kenapa Pak Prabowo itu sering kalah di situ? Ya karena tidak punya prestasi yang ditawarkan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan ya, sia-sia dong apa yang mau ditawarkan begitu kan. Ibaratnya begini, Anies Baswedan sudah jualan prestasi, Prabowo ini masih belum atau masih jualan janji begitu kan. Ibaratnya seperti itu begitu. Karena pada kenyataannya janji itu karena tidak sering dilakukan ya, karena tidak menjabat kepala daerah, tidak menjabat tidak pernah berpengalaman di situ, yang ditawarkan kepada rakyat di situ mentah begitu kan ya. Ibaratnya ini masih kualitatif begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan sudah kuantitatif dengan bukti yang nyata begitu kan. Di situ begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang selama ini didengungkan oleh rakyat Indonesia, boleh Anda memilih siapapun silahkan begitu kan. Tapi rasionalitas cara berpikir itu ya kita lihat di situ begitu. Maka kemudian kalau ada orang yang membela Prabowo, Prabowo sangat tegas ini dan sebagainya begitu kan. Sama dengan Pak Ganjar juga tegas, Anies Baswedan juga tegas di situ begitu kan. Tapi ketegasan itu bukan dalam bentuk kata-kata di situ, tapi ketegasan itu adalah membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Itu yang namanya tegas di situ begitu kan. Tidak takut ya kepada siapapun, ancaman apapun tidak takut. Para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita begitu kan, tidak takut mereka. Ya kelihatannya yang terjadi selama ini siapa coba bayangkan? Mulai dari 01, 02, 03, siapa yang tidak takut pada oligarki begitu kan? Siapa yang kemudian begitu kan ya? Orang-orang yang kemudian masuk di Prabowo begitu kan. Ya itu kan sudah kelihatan hari ini. Maka menurut saya pribadi yang ditawarkan yang tadi begitu kan, ya masyarakat dan TKN-nya bingung begitu kan ya. Apa yang mau ditawarkan di situ begitu, sehingga ya mengomentari Anies Baswedan sana sini, mengomentari Pak Ganjar sana sini, dan ujung-ujungnya mereka apa yang terjadi begitu kan ya. Mulai dari perkataan dasmo etik, omon-omon begitu kan ya. Terus kemudian goblok, itu kan sudah menjadi ciri khas mereka begitu. Artinya tidak jauh berbeda kampanye Prabowo selama ini begitu kan. Bukan menawarkan program yang kemudian sudah pernah terjadi begitu. Malah ya obral janji, bagaimana janji yang kemudian dilakukan oleh negara-negara lain dibawa di Indonesia begitu, semakin makan gratis mau diberikan, itu kan hanya sebuah janji mereka. Padahal Prabowo belum memberikan ya makan gratis begitu selama ini. Maka ini dianggap mentah begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan itu bukti nyata prestasi ya, yang kemudian mulai dikembangkan secara nasional. Pak Ganjar juga sama, karena dia menjabat sebagai kepala daerah tentu punya prestasi dong begitu kan. Ini artinya apa? Artinya persaingan di situ orang akan melihat itu begitu. Saya kira mulai di perdebatan-perdebatan hari ini, diskusi dari panggung ke panggung politik, mulai dari warung kopi ya ke warkop begitu kan, dari warkop ke panggung politik, pada akhirnya apa yang terjadi? Hanya satu yang mereka katakan, apa sih prestasi Prabowo begitu kan. Jadi kalau ini pernah benar-benar diungkap oleh TKN-nya, oleh pendukung-pendukung Prabowo, maka akan gampang untuk sosialisasi untuk memperkenalkan ini. Karena apa? Karena Prabowo itu sudah dikenal sejak 2014 begitu kan. 2019 akan mudah kalau dia punya prestasi luar biasa. Sebagai Menhan di situ justru ya membalik ya suasana di situ begitu kan. Justru ya tidak menunjukkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Maka Anies Baswedan mengkritik ya membeli barang bekas dan sebagainya begitu kan. Itu menjadi catatan penting kepada seorang Prabowo ya. Maka saya sering mewanti-wanti. Karena apa? Karena saya 2 kali loh pendukung Prabowo, 2014, 2019 begitu kan. Ketika ditanya soal prestasi dan disitulah mandek mereka begitu kan. Karena apa? Karena
apa yang mau ditawarkan kepada rakyat di situ begitu kan. Dan apalagi rasionalitas cara berpikir sekarang ini untuk memilih untuk menawarkan ayo dukung Prabowo. Tapi prestasinya apa coba bayangkan begitu kan. Yang mau ditawarkan apa? Makan gratis ya. Itu kan bukan sebuah prestasi tapi hanya masih janji di situ begitu kan. Jadi janji itu ya bisa saja janji-janji politik ya banyak yang kemudian tidak percaya hari ini. Maka saya sangat disayangkan begitu kan ya, dan bahkan sekarang ini mengapa pendukung-pendukung Anies Baswedan mulai pamer ya hasil kinerja Anies Baswedan, sedangkan kubu pendukung Prabowo hanya omon-omon ya dan cuma upload Prabowo joget-joget doang karena tidak ada prestasi Prabowo yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Nah di situ poinnya begitu kan. Ya hanya joget-joget itu menutupi yang tidak punya prestasi itu begitu kan. Semuanya juga ikut ya. Seperti Fahri Hamzah joget-joget seperti itu. Padahal saya yakin dan saya yakinnya rasionalitas cara berpikir Fahri Hamzah sebenarnya masih ada. Karena mereka terjebak begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira kalau ingin Prabowo menjadi presiden harus punya prestasi terlebih dahulu yang bisa ditawarkan kepada rakyat Indonesia. Itulah perbandingannya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.